Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Hadirin ikhwana fillah azakumullah, sidang salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sangat baik. Kita dalam keadaan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi bagian dari pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua yang istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tsaqafah Islamiyah kita senantiasa akan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kontemporer yang bisa kita carikan dalilnya, landasan hukumnya, sejarahnya, agar kemudian apa yang kita hadapi sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya menghadirkan satu buku berjudul Parasit Akidah, Perkembangan Agama-agama Kultur dan Pengaruhnya Terhadap Islam di Indonesia. Jadi tema kajian kita malam hari ini adalah sejarah dan perkembangan agama kultur, agama budaya, agama hasil rekayasa rasa karsa manusia yang kemudian memiliki pengaruh terhadap umat Islam, khususnya di Indonesia. Kitab ini ditulis oleh Ustadz A.D.L. Marsedek, yang lebih mudah disebutnya dengan Ustadz Mersedek. Buku ini sudah ada sejak saya masih madrasah sanawiyah di pesantren, kurang lebih 28 tahun yang lalu berarti. Ini cetakan yang ketiga, Februari 2014. Dan buku ini menjadi rujukan dari setiap riset, setiap penelitian yang berkaitan dengan agama-agama kultur, agama-agama budaya. Nah, hadirin ikhwan fillah a'azzakumullah, beliau ini juga yang memang memiliki keahlian dalam mengkaji budaya Cina, karena beliau seorang Indo keturunan Cina. Keluarganya Muslim di Cina, khususnya dari suku Hui. Suku Hui itu yang sekarang banyak tinggal di daerah provinsi Muslim di Cina yang terintimidasi itu? Di Uighur. Jadi beliau bukan mu'alaf, tapi dari nenek moyangnya sudah Muslim. Juga memiliki kemampuan untuk menggali literatur dari India, termasuk juga di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, secara umum orang membagi agama itu kepada dua bagian. Pertama, agama samawi, yang kedua agama ardi atau agama tabi'i. Agama wahyu itu agama samawi,
yang memang agamanya terbentuk oleh wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Biasanya disebut 3, Yahudi, Nasrani, Islam, sebagai agama samawi yang dibawa oleh para nabi, oleh para rasul. Jadi agama yang turun disampaikan dengan wahyu kepada Rasulullah melalui Jibril. Ini jelas ayatnya banyak, hadisnya banyak. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Al-Baqarah 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Atau Ali Imran ayat 19, "Innad dina indallahil Islam", sebagai dalil dari Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan kepada Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada agama tabi'i, agama kultur, agama budaya, atau sering juga disebut agama ardi, agama bumi, yang dihasilkan dari cipta rasa karya manusia, bukan berasal langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul. Ada banyak sekali agama tabi'i ini yang melahirkan konsep ketuhanan dan cara peribadatan tersendiri. Ada kalanya karena dilahirkan oleh seorang yang berpengaruh. Ajarannya berkembang lalu dibukukan menjadi sebuah kitab. Biasanya kitab itu kumpulan dari nasihat, mitos, sifat-sifat ketuhanan, cara beribadah, lain sebagainya. Ada juga kitabnya biasanya ditulis oleh guru utamanya yang sudah meninggal dunia, tapi si penulis tidak mencantumkan namanya gitu. Nah, sebagian kitab-kitab agama tabi'i itu ada yang ditulis sendiri oleh sang guru, seperti Weda, Tripitaka, Zenda Awesta, dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan agama kultur berkitab itu semula tumbuh dari agama wahyu, tapi akibat terpengaruh oleh perjalanan zaman, oleh pemikiran-pemikiran di luar agama wahyu, sehingga semakin jauh dari ajaran yang asli, dari yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Tercampur oleh bid'ah-bid'ah. Harus dicatat bahwa penyebutan dan pengistilahan bid'ah-bid'ah itu para ulama menunjukkannya itu kepada pemikiran, kepada keyakinan, bukan praktek peribadatan ritual fikhiyah. Jadi kalau kita mendengar kata bid'ah, itu ditujukannya seperti kepada aliran-aliran sesat seperti Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, bukan pada soal kalau mau sujud tangan dulu atau lutut dulu, atau kalau tasyahud itu jarinya utek-utekan apa enggak. Jadi bid'ah yang dimaksud dalam nomenklatur Islam dan para ulama itu ditujukan untuk wilayah keyakinan. Jadi yang dimaksud akibat terpengaruh bid'ah-bid'ah yang kian banyak, lalu agama itu berubah kian lama kian jauh dari aslinya. Ya, nanti kan berhubungan dengan pemikiran falsafinya Yunani, bersinggungan dengan pemikiran Hinduisme dan Buddhismenya India, bersinggungan dengan pemikiran Taoisme, Konghucunya Cina, dan lain-lain sebagainya.
Akhirnya tercampur baur, namanya akulturasi. Lalu makin jauh, sehingga ada yang mendirikan satu keyakinan yang memadukan semua keyakinan agama. Nah, ini juga sesat. Agar damai katanya, agar nyaman, toleran, udah aja dicampurkan itu semua keyakinan agama tuh di satu komunitas keagamaan. Kemarin dulu siapa yang perempuan itu? Musdah Mulia lagi. Lia Eden yang membentuk ajaran Salamullah, yang dia bersuamikan malaikat Jibril. Ya, jadi ketika MUI memvonis sesat ajaran Lia Eden ini, dia balas dengan surat dari malaikat Jibril. Ada di situ tanda tangan malaikat Jibrilnya. Dia hebat sekali. Anaknya lulusan fakultas teknik diangkat jadi nabi. Hebat sekali. Jadi sebenarnya dia Tuhan, menuhankan dirinya sendiri. Ada dulu juga di Indonesia, dia penulis produktif, Anand Krishna dulu, yang mencampur adukan. Di India ada Sai Baba yang dianggap oleh sebagian orang sebagai Al-Mahdi, tapi sebagian orang menyebutnya dia Dajjal itulah gitu. Tapi semuanya sudah mati. Ahli sejarah perkembangan agama membagi agama kultur itu jadi 3 tingkatan. 1, agama primitif, kurang lebih 50 sampai 30 ribu tahun sebelum Masehi. Sudah mengenal upacara penguburan, ada ritus-ritus lain, juga ada kepercayaan tentang akhirat. Rata-rata tinggalnya di Sanindar, Kurdistan dan Libanon. Mereka telah mengenal cara menaburkan bunga di kuburan dan mengenal sihir untuk berburu. Jadi agama primitif ini lahir dorongan fitrah manusia, karena fitrah manusia itu ada dorongan untuk bertuhan, dorongan untuk menggantungkan diri, memasrahkan diri, memohon pertolongan dan lain-lain sebagainya, seperti disebut oleh Imam As-Sahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, kitab tentang kajian agama-agama di dunia, bahwa manusia itu punya fitrah untuk bertuhan. Makanya kenapa diturunkan Nabi dan Rasul, agar membimbing fitrah itu bisa bertuhan kepada Tuhan yang benar dan beribadah kepada Tuhan yang benar itu secara benar pula, gitu. Karena tugas pokok Nabi dan Rasul itu adalah mengenalkan Tuhan yang benar dan mengajarkan cara beribadah kepada Tuhan yang benar itu. Sehingga kenapa dalam ajaran Islam kita wajib hukumnya kita meneladani Rasulullah, terutama dalam soal ketuhanan dan peribadatan. Gak boleh menyimpang. Diwajibkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib kalian mengikuti sunnah dan sunnah para sahabat. Beliau mengatakan umat Yahudi terpecah 71 golongan. Umat Nasrani terpecah 72 golongan. Wasat sataftariku ummati ala talatati wa sab'ina firqatan aw millatan. Sementara umatku terpecah jadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidun. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang selamat ini? Ma ana alaihi wa ashabi, yang meneladaniku atau hidup seperti caraku dan meneladani para sahabatku. Jadi ini terkait dengan pokok keselamatan. Satu-satunya pokok keselamatan adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah dan para sahabat. Karena kaitannya dengan konsep ketuhanan,
dengan peribadatan, lain-lain sebagainya. Nah, agama primitif ini terbagi lagi. Pertama, sudah kita kenal disebut dengan animisme. Percaya bahwa roh itu bukan hanya menempati makhluk hidup, tetapi juga benda-benda mati. Sehingga roh itu ada di batu, di pohon, di tombak. Itu ada budayawan ya, namanya Gus Muwafiq, yang mengatakan bahwa Indonesia itu ditakuti oleh seluruh negara di dunia karena punya tombak. Saya lupa nama tombaknya. Di ujung tombaknya itu ada hulu nuklir. Jadi Amerika sekalipun tidak berani menyerang Indonesia karena Indonesia itu punya tombak keramat yang di atasnya ada hulu nuklir. Jadi kalau tombaknya dibeginikan, hancur Amerika. Nah, udah pasti itu bohong. Udah pasti itu rekayasa dan mitos. Hebat sekali kalau benar kita jadi penguasa dunia hanya karena punya satu tombak. Ada nama tombaknya. Ada roh alam dan ada roh dari lepasan seorang pahlawan, dukun, atau kepala suku yang gagah berani. Karena adanya kepercayaan pada roh dan hantu-hantu, timbullah pemujaan pada tempat dan benda yang dianggap dihuni roh atau hantu itu. Ada yang dipuja agar membalas kebaikan, ada pula yang dipuja agar roh atau hantu itu tidak mengganggu. Nah, macam-macam. Seperti makanya ada pantang dan tabu. Pantang begini, pantang begitu. Tabu jangan begini, jangan begitu. Nah, segala upaya ritualnya dipimpin oleh pendeta suku ataupun dukun-dukunnya. Karena ini dianggap sakti. Karena dianggap dapat berhubungan langsung dengan roh itu, dengan hantu-hantu itu. Ada kalanya membujuk roh-roh alam dengan mengadakan penguburan hewan atau manusia yang dikubur hidup-hidup atau diambil kepalanya dalam pengayauan atau dilemparkan ke kebun dan gunung manakala sebuah gunung meletus. Nah, sisa-sisa animisme saat ini juga masih ada, masih dijalankan, yang dianggap memiliki kesaktian-kesaktian seperti bendera, tombak, keris, gamelan, dan lain-lain sebagainya. Dinamain datu, kiai, tuan, dan sebagainya. Termasuk wayang pun sebagian kalangan menganggap itu berjiwa, wayang itu ada ruhnya, sehingga kemudian wayang perlu diberikan sesajian, perlu dimandikan dengan cara-cara tertentu, lain sebagainya. Yang kedua, dinamisme. Dasarnya sebenarnya hampir sama, pemujaannya juga hampir sama dengan animisme. Jadi setiap benda mempunyai kekuatan gaib. Ada kekuatan besar, ada kekuatan kecil, ada yang istimewa. Seperti orang tua karena ketuaannya, dukun karena kesaktiannya, kerbau bule karena kebuleannya, buaya putih karena langkanya, pohon kerdil dan bengkok karena anehnya. Juga termasuk gigi, rambut, kuku dianggap berkekuatan gaib. Sehingga senjata dihiasi kadang pakai rambut, pakai gigi, pakai kuku musuh. Kita teringat dulu kerusuhan di Kalimantan itu, suku Dayak dengan suku Madura, Sampit. Itu kan tengkorak-tengkorak melayang. Bisa sakti dengan meminum darah musuh. Diambil kukunya, diambil giginya. Jadi itu jelas perdukunan. Nah, sisa-sisa dinamisme masa kini seperti jimat atau azimat dianggap berkekuatan gaib sehingga disimpan di atas kendaraan,
atau ditaruh di atas pintu untuk menghindarkan diri dari gangguan penyakit, pakai gelang jimat, kalung jimat, sabuk jimat, dan lain-lain sebagainya. Ada boneka kecil digantungkan di kaca spion dalam mobil. Ada, kalau di toko-toko Cina itu ada boneka yang suka ngangguk-ngangguk. Itu kan keberuntungan, boneka keberuntungan. Kalau Ivan Gunawan punya spirit doll, boneka penyemangat yang katanya di dalamnya ada arwah, ditiupkan arwah di situ. Artis-artis ada yang punya boneka, jelas itu syirik. Jadi kalau ternyata saya sudah punya boneka ini, saya sering diingatkan untuk rajin sholat tahajud. Saya jadi baik sama orang tua karena diingatkan, karena ada boneka ini. Jelas syirik, dosa besar. Untungnya katanya Ivan Gunawan sudah dihibahkan itu bonekanya setelah jadi ramai. Itu kan trik tukang jual obat, tukang jual boneka. Karena sebagian masyarakat kita masih percaya kepada yang begitu-begitu. Jadi yang jualnya pinter. Ya karena jinnya ikut berkontribusi, ya bisa aja jinnya membisikkan. Seolah-olah si bonekanya yang ngomong gitu. Coba kalau bonekanya boneka caki, boneka pembunuh itu, kan mengerikan. Gimana? Oh enggak, kecuali kita percaya yang ngasih sehatnya gelang. Kalau ini gelang ternyata punya secara ilmiah, secara sains, punya sesuatu zat yang kemudian membantu kelancaran darah, membantu apa gitu. Tapi ini wasilah, nggak boleh kita yakini ini segelang inilah yang memberikan kesehatan sama kita. Ini kan sarana saja. Yang menjadikan orang Quraisy itu kafir karena awalnya berhala itu awalnya orang-orang soleh pada masa mereka, yang ketika meninggal dibuatkan patungnya agar kalau mereka minta ke orang soleh ini cepat datangnya ke Allah gitu, cepat tersambung ke Allah. Tapi lama-lama si patung inilah yang disembah gitu. Jadi awalnya kan tawassul itu kita masih ada perbedaan pendapat. Bolehkah tawassul kepada orang yang yang sudah wafat? Yang satu mengatakan tidak boleh, yang lain mengatakan boleh. Nah, tapi itu sudah wafat orang-orang solehnya, dijadikan patungnya kemudian mereka berdoa sebenarnya kepada Allah, tapi melalui perantaran patung itu biar cepat nyampaikan orang soleh dulunya gitu. Nah akhirnya lama-lama si patung itulah yang disembah. Jangan sampai kita batu ali itu. Nah, jadi kemudian kita punya kepercayaan, batu inilah yang memberikan kita kesehatan, kegantengan gitu, dan lain-lain sebagainya. Anggap saja perhiasan biasa yang membuat kita ya lebih nampak gentleman gitu. Pakai cincinnya tuh yang gede-gede tuh di 5 jarinya itu. Kalau buat mukul perampok nggak apa-apa. Tapi kalau dianggap perampoknya mati karena kita pakai cincin ini, ya itu syirik. Yang ketiga ada totemisme. Ini masih bagian juga dari animisme, dinamisme. Seperti orang Eskimo itu biasa makan daging beruang. Akan tetapi mereka beranggapan bahwa nenek moyangnya berasal dari beruang. Jika ada orang yang sudah tua renta, sudah sepuh banget, ia harus menyediakan dirinya menjadi mangsa beruang. Jadi kembali lagi ke nenek moyang.
karena meyakini nenek moyangnya jadi beruang. Orang yang sudah hampir mau meninggal, seperti orang-orang yang sudah sangat sepuh, kalau istilah orang Sunda, disebakeun. Apa itu disebakeun itu? Diserahkan lagi ke nenek moyangnya untuk disantap oleh si beruang itu. Ya, dipersembahkan kembali gitu. Untuk bapak-bapak orang Alamanda, bukan orang Eskimo. Jadi dia diantarkan oleh keluarganya ke padang salju untuk menanti beruang datang memangsa kakek atau nenek itu. Dan macam-macam, ada yang menganggap manusia keturunan atau penjelmaan lumba-lumba, harimau, buaya. Seperti suku Indian beranggapan manusia itu berasal dari bulu burung elang. Berasal dari bulu burung elang. Sehingga bulu burung elang itu dianggap berkekuatan gaib. Makanya orang Indian itu kan kalau topinya topi bulu burung elang itu. Dan macam-macam. Yang kedua, tadi kan agama primitif yang pertama terdiri dari animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang kedua agama madya, agama pertengahan. Ini juga sebenarnya hampir-hampir mirip. Awalnya mungkin dari agama wahyu, tapi lama dalam sejarah banyak penyimpangan-penyimpangan. Ketiga, agama filsafat. Jadi lahir dari filsafat seseorang, seperti ajaran Pythagoras, yang akhirnya menjelma menjadi semacam agama teosofi. Teosofi ini berasal dari ajaran-ajaran filsafat. Jadi ada pula agama yang menamakan diri penganut agama damai. Jadi klaimnya mengambil saripati dari semua agama, lalu dibuat sengaja, dibentuk untuk kepentingan satu golongan. Seperti ada aliran Sikh. Di India itu kan ada agama Sikh. Itu dari Hindu dan Sufi. Jadi kalau kita melihat yang pakai udeng-udeng tebal, itu jangan dikira orang Islam, tapi orang Sikh. Sufi itu ada pengaruh dari Islam, tapi juga terpengaruh dari Hindu, sehingga membentuk ajaran tersendiri, agama tersendiri, dan bukan Islam. Ada gerakan persatuan Sun Moon yang didirikan oleh pendeta kaya Sun Moon dari Korea. Ada agama Bahai yang kemarin sempat ramai, didirikan oleh Abdul Baha, di bawah bayang-bayang masoniahnya Yahudi. Ada Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, membuat Islam tandingan. Ia mengaku menerima wahyu, juga penjelmaan Krishna, Isa, Imam Mahdi, dan Nabi akhir zaman. Nah, seperti itu. Itu agama pertengahan, agama filsafat. Kemudian ada asimilasi, akulturasi, dan sinkretisme. Pencampur adukan lah pokoknya. Karena kan pergaulan semakin dekat gitu, bersentuhan, lalu terjadi pergumulan pemikiran dan lain-lain sebagainya. Maka muncullah ajaran-ajaran yang baru. Di Cina tumbuh ajaran Samkhao yang menyatukan ajaran Konghucu, Laocu, dan Buddha. Di Jawa tumbuh ajaran Kejawen, campuran Hindu, Sufi, Buddha, Yang, dan animisme. Di Persia lahir aliran Zandakar, juga menyatukan Islam Majusi. Nah, Islam melarang keras penyatuan ajaran yang hak dengan yang batil ini. Tidak diterima dalam Islam mencampur adukan ajaran.
Jelas dalam Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ada hadis Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah menyampaikan khutbah, matanya merah, suaranya tinggi, semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando. Beliau bersabda, hendaklah kalian selalu waspada pada waktu pagi dan petang. Aku diutus ketika antara aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Gini. Jadi salah satu tanda kiamat kan adalah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Diutusnya Muhammad menjadi Rasul, itu salah satu tanda kiamat. Artinya udah deket banget kita sama kiamat. Jadi antara aku dan hari kiamat itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah, deket banget. Jadi kalau jarak kita sudah 1500 tahun dari Nabi Muhammad, wah makin dekat lagi kita ke hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du, inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan Al-Quran. Wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Wa syarrul umur, seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, yang diada-adakan setelah agama Islam ini sempurna. Lalu kemudian ada yang merubah-rubah, memasuk-masukkan, mengada-adakan dalam ajaran Islam. Itu seburuk-buruk perkara, kata beliau. Wa kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, seluruh kesesatan itu adanya di dalam neraka. Lalu beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, ketuhanannya, keyakinannya, cara beribadahnya, cara pemujaannya, maka dia termasuk kaum itu, bukan lagi sebagai umat Islam. Jadi itu bagian yang pertama. Padahal ini masih kata pengantar. Bagian kedua, jadi kalau kita kaji, kata beliau, akar kepercayaan asli penduduk Asia Timur, Asia Tenggara, Polinesia, Mikronesia, sampai Amerika Latin, ternyata terdapat titik-titik persamaan yang membuat kita sampai pada kesimpulan bahwa pada masa dahulu mereka memeluk satu ajaran kepercayaan yang sama. Kan manusia pertama itu Nabi Adam, turun ke bumi, keyakinannya, ajarannya diajarkan kepada anak-anaknya. Tapi kan kemudian keturunannya itu sebagian tidak terbimbing, lalu beranak pinak, lalu menyebar ke seluruh dunia, berubah ajaran yang asli itu. Tapi kalau dikaji masih ada titik-titik persamaannya. Jadi sebenarnya itu dari ajaran wahyu yang sama dari Nabi Adam alaihissalam, hanya berubah oleh waktu, oleh ajaran, oleh perasaan, oleh tantangan alam dan lain-lain sebagainya. Kan seperti aliran sungai, kalau dari mata airnya jernih, bening, tapi kalau sudah nyampe Kalimalang, wah itu udah tidak suci dan mensucikan. Makanya mengambil ajaran Islam yang asli itu, ya kembali ke mata airnya, kembali ke sumbernya. Apa sumber ajaran Islam? Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi kalau kita mengukur satu keyakinan, satu praktek peribadatan, ini sebenarnya Islam bukan nih. Cara kayak gini nih diajarkan gak? Ya cek langsung ke sumbernya. Yang kita gak ada sekat apapun dengan sumber ini. Al-Qur'annya ada, terjemahannya ada, tafsirnya ada, hadisnya juga banyak, kitabnya, terjemahannya sudah ada, syarah terhadap hadisnya juga sudah banyak. Gak sulit kita.
seperti agama-agama yang lain. Mereka kesulitan, kita tidak. Diperkirakan pada tahun 5000 sebelum Masehi terdapat sebuah ajaran penyembahan kepada Tu dan yang berpangkal di Asia Tengah dan mungkin dianut beberapa suku Mongoloid purba, yakni nenek moyang orang Cina, Tibet, dan Jepang. Nah, kemudian ada ketuhanan ajaran asli berbagai bangsa. Penguasa sekalian alam itu dinamakan oleh mereka itu Tu, yang bersifat esa, tidak berawal dan tidak berakhir. Yang awalnya ada kepercayaan seperti ini, disebutnya Tu. Ia maha besar dengan alam terbesar dan maha kecil dibandingkan dengan alam yang terkecil. Akan tetapi zat Tu ini memenuhi sekalian alam. Bila alam itu binasa, zat Tu ini kembali seperti semula. Menurut ajaran Cina, ada Lao Tzu 604 sebelum Masehi, yang berarti guru tua, bernama asli Pian atau Pi Yang, mengajarkan filsafat Tao dalam buku Tao Te Ching. Lalu ada menurut Kung Fu atau Konghucu. Ada menurut ajaran Mon dan Khmer, ajaran Melayu purba, ajaran Kaharingan, ajaran pendeta-pendeta Polinesia. Ada menurut ajaran Tahiti, Guatemala, asli Jepang, banyak sekali. Kesimpulannya di bab yang ini, Tuhan menurut agama bangsa-bangsa itu dinamakan Tao atau Tian atau Tuaroa atau Tuh atau Ti Tau To Teh, yang berakar dari kata yang sama. Lalu kemudian ada imbuhan Han, jadi Tuhan gitu. Bersatu dengan alam, tetapi alam sendiri bukan Tuhan. Nah, di Jawa ada ajaran ini berbekas dalam kejawen. Di luar Jawa terdapat agama-agama lokal seperti di provinsi-provinsi. Di bawah Tu ini ada dewa-dewa. Kemudian ada mitos-mitos, ada dongeng-dongeng. Selain Tu atau Tuh, ada juga dewa di bawah derajat Tu atau Tuh. Dewa-dewa ini biasa disebut Yang. Makanya kita menyebut sholat dengan sembahyang. Ini keterpengaruhan dari ajaran Hindu Buddha. Kita menyembah yang itu dewa atau disebut Tuhan. Sembahyang. Di kepercayaan asli Thailand, dewa langit bumi disebut Po Yang dan Mo Yang. Di Sunda disebut Sunan Bapa, Sunan Ambu. Lalu ada dongeng-dongeng, seperti suatu ketika ada putra sulung yang naik birahi pada ibu kandungnya sampai dia diusir ke bumi. Ini kan jadi film, jadi dongeng. Lalu ia menjadi calon penguasa di bumi dan belum mempunyai pasangan. Dia malam purnama, ia jalan-jalan ke tepi danau. Di danau ternyata ada 7 putri lagi mandi. Turun dari langit. Lalu ia mencuri satu baju si putri, sehingga yang si bungsu putri ini nggak bisa lagi kembali ke langit. Ini kan kisah ini terkenal sekali. Sampai dia nangis, akhirnya dia menikah sama si laki-laki ini, beranak cucu sebagai raja-raja bumi. Karena itulah raja dianggap sebagai putra langit. Di semua kepercayaan di Cina, di India, termasuk di Indonesia sebelum Islam datang, raja itu perwakilan Tuhan. Gak boleh ditentang,
Kita kalau ketemu raja harus sujud, nggak boleh dianggap sebagai manusia biasa. Di Jepang juga begitu, di Cina juga begitu. Ada kepercayaan kepada dewa-dewi yang lebih rendah di bawah yin dan yang. Kalau yin itu bulatan putih, yang bulatan hitam. Kalau dalam simbol Cina itu kan ada yang bulat, ada kayak cebong gitu, nempel gitu bulat, warna putih, warna hitam. Itu kan simbolisasi konsep Tuhan. Ada dewa langit di langit pertama sampai langit ke-7, ke-8, ke-9. Kalau kepercayaan kita kan langit ada 7 lapis langit. Ada dewa-dewi bumi. Setiap mau panen padi di Kalimantan, di Jawa, ada pemujaan Dewi Padi dan lainnya, Dewi Sri. Induk padi biasanya 7 tangkai dibungkus dengan kain putih dan dipisahkan dalam lumbung. Dalam penyimpanannya dilakukan upacara sajian pula. Nah, di Cina ada, di India juga ada. Ya, ini terdapat di ajaran-ajaran di luar Islam. Seperti juga masuk ke dalam umat Islam, lalu kemudian jadi, padahal ini kisah ini berawal dari kisah di luar Islam. Seperti kisah mula-mula terjadi Nur Muhammad dari burung merak. Kemudian timbul Adam dan Hawa. Adam Hawa beranak Anwar dan Anwas. Anwar menurunkan berbagai sanghyang dan dewa, di antaranya Batara Guru. Sedangkan Anwas menurunkan nabi-nabi. Batara Guru dan Dewi Uma memungut anak angkat dari telur naga, yakni Dewi Sri. Dewi Sri mati karena kecemburuan Dewi Uma. Dewi Uma dari kuburnya keluar padi dan pulut. Lalu diceritakan pula tentang tali menir dan tali mendang buduk basu. Dan ceritanya adalah tentang Batara Guru yang mengirimkan benih padi ke Pajajaran. Itu mitosnya. Termasuk mitos bahwa dunia ini diciptakan dari Nur Muhammad, bahwa sudah ada Nur Muhammad sebelum dunia ini diciptakan. Itu tidak benar. Ini adalah hasil asimilasi kepercayaan dari kepercayaan di luar Islam, lalu diislamisasi dalam tanda petik, padahal itu tidak dibenarkan. Ada kepercayaan kepada Poyang dan Moyang ini, seperti Nyi Roro Kidul. Di Jawa, pesta air ditujukan kepada Nyi Roro Kidul, seorang putri raja yang bunuh diri ke Laut Selatan dan menjelma menjadi Ratu Laut Selatan. Ia diberi sajian kepala kerbau yang dibungkus kain putih. Kepala kerbau ini dilemparkan ke laut dalam upacara labuhan. Untuk Nyi Roro Kidul itu dibuatkan bilik khusus di istana raja-raja. Dalam bilik itu telah tersedia pakaian lengkap Nyi Roro Kidul. Raja Jawa diharuskan kawin dengan Nyi Roro Kidul. Ada hotel di Pangandaran ya? Di mana? Labuan Ratu. Yang satu kamarnya dikosongkan. Nomor berapa ya? Barang kritis. Karena itu untuk Nyi Roro Kidul kalau naik ke darat. Di situ tidurnya tuh. Kemarin cucunya Nyi Roro Kidul nipu politisi kan, habis 2 miliar apa 3 miliar. Ternyata masih kekurangan harta pula keturunan Nyi Roro Kidul itu. Yang terakhir, sudah azan belum ini? Sudah ya? Ada dunia yang baik, ada dunia yang jahat. Seperti induk kuyang.
Jadi berdiam dalam pohon besar di tepi air. Ada kalanya ia tampak seperti nenek-nenek yang sedang berucang-ucang kaki di atas dahan. Jelas ini bukan kepercayaan dalam Islam. Ada pelesit diang jahat, ini dapat melepaskan kepalanya untuk menghisap darah bayi dan kanak-kanak, terkadang melalui kain jemuran. Ada puntianak, berasal dari seorang perempuan mati bersalin dan punggungnya berlubang. Kita menyebutnya cundel bolong. Nah, menurut dongeng, jika lubang itu dipaku, ia jadi manusia lagi, tapi pantang naik tangga dan memanggil anak ayam. Sebagian mengatakan ia pantang melihat darah orang melahirkan. Kuntilanak biasa menepi-nepi air sambil meniru suara anak ayam atau tertawa terbahak-bahak. Jika tengah menjelma perempuan cantik, ia menggoda laki-laki nakal. Lalu dibawanya tidur dalam sebuah rumah yang mewah. Pagi-pagi bangun ternyata tidur di atas kuburan. Nah, itu film-film horor kita itu begitu. Nah, film-film horor kita begitu, nanti datang ustad. Ustadznya datang. Bokir ya, belum bokir. Anak-anak kita nggak tahu bokir ini. Itu angkatan sepuh. Ada yang menjelma jadi seorang bidan kampung yang menolong orang melahirkan. Ditolongnya orang melahirkan itu, darahnya dijilati, bayi dan santan bayi itu dimakannya. Ia sangat takut kepada api. Oleh karena itu timbul kebiasaan manggil bidan itu harus berteman dan membawa api. Gitu. Kalau manggil paraji dulu di kampung itu harus bawa obor atau bawa apa. Itu bukan kepercayaan dari Islam. Termasuk kalau ada gerhana, lalu ibu-ibu hamil harus ngumpet. Atau kalau malam gak boleh beli jarum, gak boleh beli silet. Nah, itu dari kepercayaan sebelum Islam. Pamali. Dan termasuk ada upacara pemujian dan sesajian. Dulu ekstrim, gadis dikorbankan hidup-hidup. Ada yang dibunuh, ada yang harus membunuh diri atau dibakar hidup-hidup sebagai sesajen gitu. Dan patung-patung di kelenteng. Jadi itulah bagian sangat awal dari buku ini, agar kemudian kita bisa paham mana praktek ritus, praktek ritual, praktek peribadatan yang asli ajaran Islam, atau justru itu hasil asimilasi atau akulturasi dari kepercayaan-kepercayaan sebelum Islam. Jadi para pendahulu kita, para wali songo, mendakwahkan Islam itu makanya tanpa kekerasan, tanpa peperangan, tapi dengan cara yang sangat halus, lewat kesenian, lewat pewayangan seperti Sunan Kalijaga, dakwahnya lemah lembut. Nah, itu yang penting mereka masuk Islam saja dulu. Sehingga kemudian kan sebelum Islam sudah ada Hindu Buddha. Jadi mereka itu adalah umat Hindu Buddha yang diislamkan saja dulu. Sehingga praktek-praktek peribadahannya masih sangat dominan warna Hindu Buddhanya, animis, dinamismenya. Sehingga perlu perjuangan panjang untuk terus mengajarkan Islam yang sebenarnya seperti apa. Karena para wali songo itu kemudian terbentur oleh datangnya penjajah Portugis, sehingga belum tuntas mengajari orang-orang sebelum Islam yang masuk Islam agar lepas dari kepercayaan sebelumnya. Fokusnya akhirnya beralih kepada melawan penjajahan. Nah, tugas siapa untuk melanjutkannya? Tugas kita, belajar agama langsung dari sumbernya yang benar, lalu kemudian mendidik istri dan anak-anak kita ajaran agama kita yang benar. Itulah saya kira yang bisa disampaikan.
Jadi kita langsung azan atau ada pertanyaan? Ya. Ari-arinya dikubur pakai lampu. Ya, itu dari Hinduisme dan Buddhisme. Ya, anak saya tiga-tiganya langsung aja dikubur di kebun belakang. Itu kan istilahnya ya dulunya penghormatan dan pemujaan terhadap roh, dianggap itu masih ada rohnya. Oleh kepercayaan sebelum Islam itu dianggap masih ada rohnya, ada bagian dari bayi itu, kemudian harus dihormati. Jadi agar tahu jalan pulang kembali ke alamnya sendiri, makanya harus pakai lampu. Nah gitu kepercayaannya. Nah dalam Islam tidak diajarkan hal itu. Jadi lampunya buat jalan aja yang belum ada lampu, nah kita kasih jalan. Tapi tentu saja cara penyampaiannya harus pakai ilmu, harus pakai sejarah. Kadang ada dai yang kurang bijaksana, langsung main syirik, main bid'ah gitu, tanpa menjelaskan dulu ilmunya dan sejarahnya. Kalau dijelaskan dulu sejarah dan ilmunya, insya Allah bisa diterima. Kadang cara itu lebih jitu daripada materinya. Caranya juga menyampaikan harus benar. Karena kalau ingin diakui sebagai muslim yang baik dan muslim yang benar, berarti harus mengikuti ajaran Islamnya yang benar. Kalau kita jelaskan ini sejarahnya bukan dari kita, sejarahnya begini-begini, mudah-mudahan lambat laun kita akan meninggalkan perkara-perkara yang memang bukan dari Islam. Itu. Di sini juga ada pembahasannya, tapi belum terbahas karena nanti ada pembahasan tentang ritual-ritual yang masih tersisa dalam umat Islam tentang kelahiran, tentang bayi. Nah, itu nanti masuk ke sana. Tentang bersalin, dinyalakan pelita di atas kuburnya, terkadang santan bayi itu dihanyutkan agar ia kelak pandai merantau. Jika bayi sudah pandai bertelungkup, diadakan upacara turun mandi. Jika ia pandai berjalan, diadakan upacara turun tanah. Jika anak-anak sudah pandai bermain, diadakanlah upacara pilih-pilih bakat. Anak-anak itu dimasukkan ke dalam sangkar ayam. Gitu. Insyaallah nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.